Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Tunisa dari SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang, kelas 11 IPA 1. Di video yang sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya mencari rumus persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mencari rumus persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A. Di sini kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A menggunakan rumus sudut berelasi lebih dari 360 derajat. Dengan rumusnya yaitu cos X sama dengan cos 360 derajat plus X. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada sebuah grafik di mana pada grafik ini terdapat garis berwarna kuning. Garis lurus yang berwarna kuning ini disebut dengan garis potong. Sedangkan garis bergelombang yang berwarna merah ini disebut dengan kurva. Pada grafik ini ada titik-titik yang menjadi perpotongan antara garis potong dengan kurva. Di sini ada 6 titik potong. Ada titik potong yang pertama. Ini titik potong yang telah diketahui yaitu titik potong A. Kemudian kita akan menentukan titik potong mana saja yang ada pada grafik ini. Yang pertama kita tentukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini kita buat titik potong pada titik 360 derajat. Kita lihat rumusnya di atas. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat plus X. Maka X ini kita ganti dengan A. Sehingga kita bisa menyebut titik ini adalah dengan titik 360 derajat plus A. Jadi jarak dari titik 360 derajat ke titik potong ini itu jaraknya sama seperti titik 0 derajat ke titik A. Sehingga kita bisa menyebutnya titik potong 360 derajat plus A. Oke, kemudian kita akan tentukan titik potong yang berada di sebelah kiri, yaitu pada titik min 360 derajat. Kita buat jadinya di sini, maka kita lihat rumusnya di atas. Kita ikuti seperti cara yang dia tadi, kita tuliskan A. Sehingga kita dapat menyebutnya titik potong minus 360 derajat plus A. Kita sudah menentukan 3 titik potong, maka kita tuliskan di bawah ini. Yang telah kita temukan yaitu titik potong A. Yang kedua titik potong 360 derajat plus A. Dan yang ketiga adalah titik potong min 360 derajat plus A. Sekarang kita akan buat ini, kita pindahkan ke depan atau kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi titik potong yang pertama menjadi titik potong A. Yang kedua titik potong A plus 360 derajat. Yang ketiga titik potong A min 360 derajat. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan buat semua titik ini ada nilai 360 derajatnya. Sehingga kita buat seperti ini. Nah, titik yang pertama, titik A plus 0 plus 360 derajat. A ditambah 0 dikali 360 derajat itu hasilnya sama dengan A. Karena 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. Maka 0 tidak perlu dituliskan, sehingga kita hanya tuliskan A saja. Nah, titik potong yang kedua kita jadikan A plus 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan A plus 360 derajat. Nah, yang ketiga ada titik potong A plus min 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya sama dengan A min 360 derajat. Nah, di sini kita dapat rumus-rumusnya, yaitu A plus K dikali 360 derajat. K-nya ini adalah bilangan bulat yang ada di dalam kurung-kurung ini. Maka rumus cos X sama dengan cos A ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A pada rumus sudut berelasi kuadran 4 dengan rumus cos X sama dengan cos 360 derajat min X. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah ada sebuah grafik dan sudah diketahui titik potong yang pertama yaitu titik potong A. Kemudian kita akan tentukan titik potong yang kedua yaitu ada di titik potong 360 derajat.
Tapi bedanya kita buat titik potong itu di sebelah kirinya pada grafik yang naik. Maka kita tuliskan 360 derajat min A. Kenapa min A? Lihat di rumus. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat min X. Min di sini itu karena kita buat titik potong itu di kiri titik 360. Kalau sebelumnya kan kita buat di sebelah kanannya. Maka sebelumnya itu hasilnya positif ya nilai A-nya. Sedangkan yang ini kita buat jadi negatif karena kita tuliskan titik potongnya di sebelah kiri. Oke, kita tentukan titik potong yang ketiga. Titik potong yang ketiga itu ada di sini. Titik potongnya sama seperti dari 0 derajat ke A. Bedanya kita tuliskan A-nya ini di sebelah kiri, sehingga tandanya itu negatif A. Kemudian kita tentukan lagi titik potong lagi, ada titik potong di min 360 derajat. Karena di titik potong ini berada di sebelah kiri dan berada pada kurva yang arahnya naik, sehingga kita bisa menyebutnya titik potong min 360 derajat min A. Nah, dapat kita tuliskan di bawah yang sudah diketahui yaitu titik potong min A, yang kedua titik potong 360 derajat min A, dan yang ketiga adalah titik potong min 360 derajat min A. Sama seperti sebelumnya, kita buatnya A ini berada di depan atau berada di ruas sebelah kiri. Sehingga titik potong yang pertama menjadi titik potong min A, kedua min A plus 360 derajat, dan yang ketiga titik potong min A min 360 derajat. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya juga kita akan buat semua titik potongnya ini ada nilai 360 derajatnya. Sehingga titik potong yang pertama yaitu min A plus 0 dikali 360 derajat sama dengan min A. Yang kedua, min A plus 1 dikali 360 derajat sama dengan min A plus 360 derajat. Dan titik potong yang ketiga yaitu min A plus min 1 kali 360 derajat. Dan hasil ini sama seperti min A min 360 derajat. Maka kita mendapatkan rumus yaitu min A plus K dikali 360 derajat. Nilai K-nya ini adalah nilai bilangan bulat yang ada di dalam kurung. Maka rumus dari cos X sama dengan cos min A plus K dikali 360 derajat. Ini ada kesimpulan yang sudah kita dapat dari rumus persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A. Yang pertama yaitu ada X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. Dan yang kedua ada X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Dan jika dimintanya ini dalam bentuk radian, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan A plus K dikali 2pi. Dan yang kedua adalah X sama dengan min A plus K dikali 2pi. Nah, pi di sini sama dengan 180 derajat. 180 derajat ketika kita kalikan dengan 2, ini hasilnya itu akan sama dengan 360 derajat. Jadi antara rumus yang di atas dan yang bawah ini sebenarnya sama saja. Hanya ketika diminta dalam bentuk derajat, kita bisa memakai rumus yang di atas. Sedangkan jika diminta dalam bentuk radian, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah akar 2 dengan interval X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari 540 derajat adalah, kita jawab, cos X sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini kita harus cari terlebih dahulu nilai dari cos setengah akar 2 itu sama dengan berapa dalam bentuk derajat. Nah, ternyata cos setengah akar 2 ini nilainya sama dengan cos 45 derajat. Maka cos X sama dengan cos A, dengan kata lain nilai A ini sama dengan 45 derajat. Karena bisa dilihat bahwa nilai X itu sama dengan nilai A. Sekarang kita menggunakan rumus X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. Dan X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Dengan intervalnya adalah X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari 540 derajat. Oke, yang pertama kita gunakan rumus X sama dengan A plus K dikali 360 derajat terlebih dahulu. Untuk K sama dengan 0. X sama dengan A plus K dikali 360 derajat.
maka X sama dengan A-nya. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 45 derajat plus K. Nilai K-nya kita gunakan yang 0 terlebih dahulu, kemudian dikalikan 360 derajat, maka nilai X sama dengan 45 derajat. Nah, nilai ini memenuhi karena tidak kurang dan tidak melebihi batas interval. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan nilai A-nya 45 derajat plus nilai K-nya kita masukkan 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah X sama dengan 405 derajat. Nilai ini pun memenuhi karena tidak kurang dan tidak melebihi batas interval. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. X sama dengan A plus K dikali 360 derajat, maka X sama dengan A-nya kita masukkan 45 derajat plus K-nya kita masukkan 2 dan dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 2 dikali 360 derajat, hasilnya 720. Lalu kita jumlahkan dengan 45 derajat, maka hasilnya sama dengan 765 derajat. Nah, nilai ini ternyata tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Bisa kita lihat bahwa batasnya itu adalah X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari 540 derajat. Maka nilai 760 derajat ini tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Sekarang kita coba untuk K sama dengan min 1, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan A nya 45 derajat plus K, K-nya kita gunakan min 1 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan min 311 derajat. Yang ini pun tidak memenuhi karena tidak memenuhi batas interval. Sekarang kita coba pakai rumus yang min, yaitu X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. X sama dengan, kita gunakan rumus yang di atas, min A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan min 45 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Sisanya adalah min 45 derajat. Maka hasilnya X sama dengan min 45 derajat. Dan ternyata nilai ini pun memenuhi. Kita coba untuk K sama dengan 1. X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan min 45 derajat plus 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 315 derajat. Nilai ini memenuhi. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan min 45 derajat. Plus K-nya kita masukkan 2 dikali 360 derajat. X sama dengan 675 derajat. Nah, nilai ini tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Sekarang kita coba untuk K sama dengan min 1. X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan negatif A itu sama dengan min 45 derajat. Plus K-nya kita masukkan negatif 1 dikali 360 derajat. Nah, hasilnya X sama dengan min 405 derajat. Nah, nilai ini pun tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 45 derajat, 315 derajat, dan 405 derajat. Sekian video pembelajaran persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.